Oke, halo guys, selamat datang kembali di channel Solo Player Boruto. Ini adalah video chapter ke-17 dari manga Boruto to Blue Vortex. Nah, pada chapter ke-16 sebelumnya itu, akhirnya tim Serada dikirim ke desa Suna untuk menghadapi Ryu dan juga Masuri. Tak hanya itu, mereka juga akan dibantu oleh Shinobi Suna. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, sebelum kita mulai pembahasannya, mari kita putar dulu intronya. 忍びの時代は終わる。瞳はいずれ貴様から全てを奪い去る。そして時間 Adegan dimulai dengan Serada yang mengingat perkata Sumire. Di sana Sumire berkata, "Tidakkah seharusnya kau coba pahami sedikit perasaan Boruto? Apa kau pikir dia memilih bungkam karena itu yang dia inginkan? Di dunia ini ada hal-hal yang tidak bisa kita bicarakan meskipun kita sangat ingin membicarakannya, kan? Apa kau tidak pernah membayangkan betapa beratnya hal itu? Bukan hanya perasaan Boruto, tapi juga perasaanku. Apa waktu itu, sewaktu memeluknya di depan mataku, meski hanya sesaat, apa kau memikirkan perasaanku?" Setelah mengingat perkataan Sumire, Serada mulai sedikit terganggu. Sementara itu, Mitsuki menyadari kalau Serada memikirkan sesuatu di luar misi. Adegan pun beralih ke Ryu dan Matsuri yang memandang seekor kata yang telah mati. Matsuri berkata, "Para pohon bilang Boruto sendiri yang menaruh kata ini di sini. Tidak salah lagi. Tidak salah lagi Boruto pernah kemari." Ryu membalas, "Para pohon di gunung pasir begini." Matsuri membalas, "Mereka ada di mana saja, bahkan di dalam tanah." Di sisi lain, Yoda tampak sedang fokus untuk mendengar suara mereka. Matsuri berkata, "Kita bisa mengandalkan suara para pohon ini untuk menelusuri jejak ini. Jejak ini pasti akan mengantarkan kita ke tempat Boruto atau ke laboratornya." Mendengar hal tersebut, Yoda berkata, "Tidak salah lagi mereka mengejar Boruto hingga sampai kemari." Lalu, dari cara bicaranya, sepertinya Matsuri memiliki kemampuan seperti tipe sensor. Cepat atau lambat dia akan mendeteksi keberadaan kita. Konohamaru membalas, "Sip, untuk saat ini semuanya sesuai informasi. Kalian sudah siap?" Terlihat Konohamaru mulai melirik Serada karena terus melamun. Melihat hal tersebut, Konohamaru berkata kembali, "Ada apa Serada? Kau baik-baik saja?" Serada membalas, "Maaf, konsentrasiku sempat buyar. Sekarang sudah tidak apa-apa." Di sisi lain, Yoda berkata, "Guru Konohamaru, makhluk itu, kalau Ryu berhasil dikalahkan dan kita mendapatkan Togedama, Shinki bisa kembali seperti semula, kan?" Dengar wajah ragu, Konohamaru membalas, "Ya, seandainya informasi itu benar, maka seharusnya begitu. Setidaknya strategi ini disusun dengan berlandaskan informasi itu." Mendengar hal tersebut, Yoda berkata, "Aku akan berjuang semaksimal mungkin." Di sisi lain, Araya berkata, "Yodo, jangan bertindak gegabah." Dengar wajah yang kesal, Yoda membalas, "Jangan sok jadi pengasuhku Araya. Aku akan melakukan apapun demi menyelamatkan dia." Mendengar hal tersebut, Araya memperingati Yodo kembali. Namun Yodo berkata, "Sudah kubilang tidak usah banyak omong. Atau lebih baik kubongkar saja mulutmu." Mendengar pertengkaran mereka, Konohamaru berkata, "Oh, hentikan. Kenapa kalian malah bertengkar di sini?" Yoda membalas, "Maaf, ini hal biasa. Tidak akan berdampak pada misi." Di sisi lain, tampak Araya terdiam. Sementara itu, Serada pun melihat ke arah mereka dengan wajah heran. Terlihat Konohamaru melihat ke arah Shinju sambil berkata, "Dasar, untuk berjaga-jaga biar kau pastikan dulu. Apa kalian sudah paham isi strategi kita kali ini?" Mitsuki membalas, "Tidak masalah. Walau aku ragu strategi ini bisa berjalan lancar." Mendengar hal tersebut, Konohamaru berkata, "Jangan bilang begitu. Kita sudah sampai di sini, jadi apa boleh buat. Ayo." Adegan pun beralih ke Matsuri dan Ryu kembali. Tak lama setelah itu, Matsuri menyadari ada sesuatu yang mendekat. Dari kejauhan, tim Konohamaru menghampiri mereka sambil berkata, "Kalian berdua yang ada di sana, siapa kalian? Sedang apa di situ?" Melihat Konohamaru, Ryo berkata, "Senior,
anak ninja yang datang. Di sisi lain, Mitsuri pun terkejut melihat ada Konohamaru. Matsuri berkata, "Konohamaru, Sarutobi." Setelah cukup dekat, Konohamaru berkata, "Kami adalah shinobi dari Konoha. Kami kemari untuk menelusuri jejak dari Boruto si pemberontak. Bagaimana dengan kalian?" Sambil berbisik, Ryu berkata, "Sepertinya identitas kita belum terbongkar. Senior, bagaimana?" Ketika menoleh ke arah Matsuri, dia pun heran dengan sikap Matsuri. Dengar wajah yang bingung, Ryu berkata, "Senior." Di sisi lain, Konohamaru pun juga heran dengan sikap Matsuri. Sementara itu, Matsuri yang tiba-tiba malu berkata, "Aku rasanya ada yang aneh denganku. Ryu, kau saja bicara." Mendengar hal tersebut, Ryu dan yang lainnya pun terkejut. Tak lama setelah itu, adegan pun beralih ke flashback sebelum pergi ke desa Suna. Terlihat Konohamaru sedang berbicara dengan Shikamaru. Shikamaru berkata, mengalahkan para manusia pohon dewa saja tidak cukup. Yang paling penting adalah mendapatkan Togedama. Konohamaru membalas, "Togedama?" Shikamaru melanjutkan perkataannya, "Benda yang muncul saat Hidari berhasil dikalahkan. Seharusnya kau sudah pernah melihatnya secara langsung." Sambil membayangkan Togedama, Konohamaru berkata, "Benda itu ya?" Shikamaru melanjutkan perkataannya, "Jika Togedama dikembalikan ke tubuh asli mereka, Moigi dan Shinki bisa diselamatkan. Sebaliknya, kalau kita tidak berhasil mendapatkan Togedama, para manusia pun dewa itu dapat bangkit kembali berkali-kali. Selama Togedama ada di tangan mereka, mengalahkan berapa kali pun buang-buang tenaga saja." Dengar wajah yang serius, Konohamaru berkata, "Togedama Hidari yang berhasil dikalahkan Boruto waktu itu terbang entah kemana. Berarti ada kemungkinan Hidari sudah bangkit kembali." Shikamaru membalas, "Ya, itu mungkin saja." Konohamaru melanjutkan perkataannya, "Aku mengerti. Jadi misi kali ini adalah mengalahkan manusia pohon dewa dan mendapatkan Togedama. Tapi Hokage ke-8, bagaimana Anda mendapatkan informasi ini?" Terlihat Shikamaru terdiam sejenak. Konohamaru berkata kembali, "Terlepas dari benar atau tidaknya, informasi ini jauh melebihi apa yang kita dapat dari interogasi Boruto." Dengar wajah yang serius, Shikamaru membalas, "Maaf Konohamaru, sumber informasi ini sangat rahasia. Aku akan menimbang informasi mana saja yang layak diketahui publik, termasuk menilai kebenaran informasi itu. Apakah keberatan?" Konohamaru membalas, "Tidak." Di sisi lain, ternyata ada kata Koji yang bersembunyi di balik jubah Shikamaru. Shikamaru berkata kembali, "Lalu untuk misi kali ini, berdasarkan informasi yang kita miliki, aku sudah menyiapkan strategi untuk melawan mereka jika diperlukan. Manusia pohon dewa adalah monster yang memiliki kekuatan tempur yang tinggi dan ingin memasang target seperti kau dan Sarada. Itu sebabnya kita menganggap mereka sebagai musuh yang harus dikalahkan. Tapi penilaian ini bersifat relatif. Kita belum bisa menentukan kebenaran bahwa manusia pohon dewa itu pada dasarnya jahat." Mendengar hal tersebut, Konohamaru tampak heran. Shikamaru melanjutkan perkataannya, "Intinya yang ingin kusampaikan adalah para manusia pohon dewa itu bisa dibilang seperti anak binatang buas yang baru saja lahir." Konohamaru membalas, "Anak binatang buas?" Shikamaru berkata kembali, "Kemungkinan mereka tidak punya niat jahat sama sekali. Paling tidak saat ini mereka masih belum memilikinya. Binatang buas yang hanya bergerak mengikuti naluri. Mereka itu benar-benar polos. Justru sifat polos itulah yang membuat mereka berbahaya. Bagi umat manusia, mereka adalah ancaman yang besar." Dengar wajah yang ragu, Konohamaru berkata, "Intinya mereka tetap saja musuh yang harus kita kalahkan, kan? Sebenarnya apa yang ingin Anda sampaikan?" Mendengar hal tersebut, Shikamaru terdiam sejenak dan membalas, "Konohamaru, cobalah untuk mengakrabkan diri dengan mereka." Terlihat Konohamaru pun terkejut mendengar hal tersebut. Shikamaru melanjutkan perkataannya, "Jinakkan mereka. Mumpung binatang bos itu masih seperti anak kecil yang polos. Setelah itu, hianati mereka." Mendengar jawaban Shikamaru, tampak wajah Konohamaru mulai ragu. Melihat hal tersebut, Shikamaru berkata, "Barusan hatimu goyah ya? Kalau kau menganggap mereka sebagai musuh, kita tidak boleh menaruh belas kasihan agar bisa mengalahkan mereka di saat mereka lengah. Kalau Naruto pasti tidak akan mengambil langkah ini. Tapi aku berbeda. Aku menyiapkan strategi ini untuk menghadapi para monster di luar akal sehat manusia.
demi keberlangsungan umat manusia. Tak lama setelah itu ada Ganpung beralih kembali ke masa sekarang. Konohamaru berkata, aku pemimpin tim ini. Konohamaru Sarutobi, yang ini Sarada, dan itu Mizuki. Kalau kalian... Ryu membalas, aku Ryu, dan ini seniorku. Terlihat Masuri terus bersembunyi di balik Ryu. Melihat tersebut Ryu berkata, hei, Kak Masuri, kau ini kenapa? Dari tadi kau bertingkah aneh. Di sisi lain Konohamaru berkata, Ryu dan Masuri ya, salam kenal. Kalian juga mencari Boruto kan? Berarti tujuan kita sama. Kami juga sedang mengejar dia. Bagaimana kalau kita bekerja sama? Mendengar hal tersebut Ryu berkata, bagaimana senior? Matsuri membalas, boleh saja. Terlihat Konohamaru menunduk dan melihat kata milik Kasenggoji. Konohamaru berkata, kata ini mata-mata yang dipakai Boruto dan kolaboratornya. Kita perlu mencari tahu apa yang mereka lakukan di sini. Di sisi lain Mizuki berada tak jauh dari mereka berkata, guru, ada potongan logam yang jatuh. Ini mungkin benda yang digunakan Boruto untuk berpindah ruang dan waktu. Mendengar informasi itu Ri membalas, serius. Sementara itu Konohamaru berkata, mungkin ada petunjuk lain lagi. Mari kita periksa area sekitar. Kita bagi tugas. Sarada dan Mizuki, tolong periksa area sebelah sana. Sarada membalas, baik. Terlihat Konohamaru menoleh ke arah Matsuri sambil berkata, namamu Matsuri kan? Melihat Matsuri yang terdiam, Konohamaru berkata kembali, ada apa? Apa kau sedang kurang sehat? Sementara itu Matsuri terus diam dan berkata dalam hati, napasku sesak. Kenapa? Sebenarnya apa yang terjadi? Di sisi lain tempat Sarada berkata, Ryu, sebenarnya di sebelah sana juga ada jejak kemungkinan besar milik Boruto. Dengar wajah sedikit terkejut Ryu membalas, serius? Jangan-jangan dia masih ada dekat sini ya? Di sisi lain Mizuki berkata, rekan kami yang lain sedang berjaga di sekitar sana. Ayo ikut ke sana, biar ku perkenalkan kau pada mereka. Sambil melihat ke arah Matsuri, Ryu berkata, tapi Kak Matsuri bagaimana? Konohamaru membalas, tidak masalah. Kami akan periksa area sebelah sini. Serahkan saja pada kami. Di sisi lain Sarada berkata, tenang saja, Pak Guru bisa diandalkan. Ayo. Tak lama setelah itu mereka pun berjalan bersama. Sambil berjalan Ryu berkata, ya, makasih ya. Ternyata ninja kuno itu memang isinya orang-orang baik ya. Persis seperti yang aku dengar. Mendengar hal tersebut Sarada dan Mizuki sedikit terkejut. Ryu melanjutkan perkataannya, Kak Jura benar-benar menghormati kalian. Omong-omong Kak Jura itu bos kami. Dengar wajah heran Sarada berkata, Jura. Dengar wajah yang serius Ryu melanjutkan perkataannya, jujur saja, tadinya kalau bertemu dengan para ninja aku berniat langsung membunuh saja. Ternyata mencoba bicara dulu tidak ada ruginya. Mendengar hal tersebut Sarada membalas, kau ini jangan menakut-nakuti kami. Dari kejauhan ternyata Yodo dan Arai menunggu mereka dari atas pilar batu. Yodo berkata, bertahanlah, Shinki. Adegan pun beralih ke flashback Konohamaru berbicara pada Shikamaru kembali. Shikamaru berkata, selain itu, Konohamaru, ada alasan kenapa aku memilihmu dalam misi kali ini. Mendengar hal tersebut Konohamaru pun heran. Sambil menatap Konohamaru, Shikamaru berkata kembali, apakah tahu alasan Matsuri memilihmu sebagai target? Karena dia memiliki perasaan cinta padamu. Mendengar hal tersebut Konohamaru pun terkejut. Shikamaru berkata kembali, tapi Matsuri sendiri sepertinya belum menyadari hal itu. Lebih tepatnya, dia masih belum bisa memahami perasaan apa itu sebenarnya. Ada kemungkinan perasaan itu akan membuatnya bingung. Kalau itu terjadi maka posisi kita jadi lebih menguntungkan. Dengar wajah ragu Konohamaru membalas, tapi itu terlalu. Shikamaru membalas, aku sudah bilang kan, jangan menghasihani mereka. Manusia pun dewa itu adalah musuh kita. Menurut informasi yang akan muncul di lokasi adalah Matsuri atau Ryu. Kemungkinan terburuknya adalah keduanya muncul secara bersama. Menghadapi mereka berdua secara bersama bukan perkara mudah. Jika itu terjadi kita perlu memisahkan mereka. Jaga agar jangan sampai mereka curiga.
Konohamaru, kau harus menguasai medan pertempuran. Adegan pun beralih ke masa sekarang. Terlihat Konohamaru sekarang sedang bersama Matsuri. Melihat Matsuri yang terus diam, Konohamaru berkata, "Kau masih tidak enak badan ya? Bagaimana kalau kita duduk dan mengobrol di suatu tempat?" Tak lama setelah itu mereka berdua pun sekarang duduk di bawah pilar batu. Konohamaru berkata, "Bagaimana? Apa kau sudah lebih tenang?" Terlihat Matsuri terdiam sejenak dan membalas, "Aku tidak tahu. Soalnya, biasanya aku tidak seperti ini." Mendengar hal tersebut, Konohamaru membalas, "Bagaimana ya? Menurutku, merasa seperti itu bukanlah sesuatu yang aneh." Adegan pun beralih ke apartemen Eda. Terlihat Eda sedang berbicara pada Koji. Koji berkata, "Eda, aku ingin tahu situasi di sana. Tolong lihat sekarang." Eda membalas, "Kalau ada si kakek itu bagaimana?" Koji membalas, "Seharusnya musuh sedang berada di markas mereka. Kau tidak perlu khawatir, dia akan melihatmu." Sambil menggunakan sirigan, Eda membalas, "Benar ya." Adegan pun beralih ke Boruto dan Kashin Koji. Terlihat mereka sedang bersiaga dan sedang mengobrol. Koji berkata, "Untuk saat ini berjalan lancar. Setidaknya kita berhasil memisahkan mereka berdua." Boruto membalas, "Setelah ini bagaimana?" Koji berkata kembali, "Konohamaru memisahkan Matsuri seorang diri. Idealnya pertama-tama Sarada dan 3 orang lainnya harus menghabisi Ryu, kemudian bergabung dengan Konohamaru untuk mengalahkan Matsuri." Dengan wajah yang dingin, Boruto membalas, "Kemungkinan gagalnya berapa persen?" Koji membalas, "Tidak begitu tinggi." Dengan tatapan yang tajam, Boruto berkata kembali, "Jangan mencoba mengelabuiku. Aku tanya berapa persen." Koji membalas, "Berapapun itu Boruto, jangan coba-coba menyusul ke sana." Mendengar hal tersebut, Boruto tampaknya tidak percaya pada Koji. Koji melanjutkan perkataannya, "Alasannya sama dengan Himawari. Kalau kau terlibat dalam pertarungan ini, Jura akan bergerak. Kalau itu terjadi, kali ini kau akan terbunuh." Terlihat tatapan Boruto menjadi lebih serius. Koji berkata, "Kita tidak boleh kehilangan dirimu." Adegan pun beralih ke penjaga toko buku di desa Konoha. Terlihat Jura ada di toko tersebut dan sedang mengambil beberapa buku. Di sisi lain, tim Sensei berkata, "Ada penyusup. Menurut data Cakra, salah satu manusia pun dewa, Jura." Saat ini posisinya di toko buku distrik C. Mendengar hal tersebut, Shikamaru membalas, "Biarkan saja. Jangan diusik. Kita tidak perlu membuat warga sipil mengungsi juga. Lalu sampaikan pada setiap kombatan agar tidak menyerang." Adegan pun beralih ke Jura yang meletakkan buku di atas meja kasir. Lalu Jura membakar uang ke kasir tersebut dengan jumlah yang cukup banyak. Melihat kejadian itu, penjaga toko itu pun tambah heran. Jura berkata, "Simpan saja kembaliannya. Anggaplah sebagai pembayaran di muka. Tolong alokasikan untuk pembelian berikutnya ketika aku kembali kemari." Dengan wajah sedikit bingung, penjual itu membalas, "Saya mengerti. Silahkan datang lagi." Adegan pun beralih ke ruangan laboratorium tempat Amado bekerja. Ketika Amado ingin menyalakan rokok, Kawaki tiba-tiba mengambil rokok itu dari mulutnya. Menyadari ada Kawaki, Amado pun menoleh ke belakang sambil berkata, "Kawaki." Sebelum menyelesaikan perkataannya, tiba-tiba Kawaki mencekik leher Amado dan menahannya di dinding. Sambil berusaha bernapas, Amado berkata, "Aku sudah menduga kau akan datang." Di sisi lain, Kawaki berkata, "Ada banyak hal yang ingin aku tanyakan, tapi pertama-tama aku ingin kau menarik keluar kekuatanku sampai batasnya." Dan adegan pun habis sampai di sini. Setelah tahu kekuatannya diberi limiter, Kawaki langsung datangi Amado untuk mintanya melepaskan limiter miliknya. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, untuk mengetahui hal tersebut, kita akan melanjutkannya kembali pada chapter ke-18. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa pada video berikutnya. はい。私はそれになれることができません。チャクラを吸着するときに感じるかゆみと刺激は少しないが、